Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi fi kulli muddah. Amma ba'dah. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu ketika saya sedang duduk di lobi Hotel Madinah bertemu dengan salah seorang jemaah berasal dari Bandung. Kemudian cerita dan bertanya kepada saya, Bapak Ibu. Jadi sedikit ngobrol lah, istilahnya seperti itu ya, di lobi hotel. Di mana jemaah ini bertanya, "Antum pembimbing ya Ustadz?" Insya Allah iya. Saya jawab iya aja. Kemudian dia bertanya lagi, "Nah, kalau boleh saya tahu Ustadz, sebetulnya definisi atau target utama daripada proses pelaksanaan umroh ini apa sih sebetulnya Pak Ustadz? Kok orang itu hampir mayoritas Indonesia, jamaah Indonesia, ini seakan-akan berduyun-duyun mendatangi dua tanah suci yaitu Mekah Madinah. Sebetulnya apa yang membuat mereka itu semangat, yang menjadi target mereka itu apa?" Nah, pada saat itu pula saya menjawab spontan Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan jawaban saya ini juga bisa dijadikan sedikit pedoman oleh Bapak Ibu yang tadinya belum punya niatan untuk melakukan ibadah umroh kedua tanah suci Mekah Madinah. Mudah-mudahan dengan saya menjawab pertanyaan jemaah yang ada di lobi ini, mudah-mudahan hati Bapak Ibu yang menonton video ini tersentuh dan mudah-mudahan bisa menabung, bisa berangkat umroh kedua tanah suci Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Jawaban saya seperti ini, Pak. Pengertian ibadah umroh itu dalam istilah fikih, yang dimaksud melakukan ibadah umroh itu artinya mengunjungi Baitullah, mendatangi Baitullah dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya yaitu berniat ihram Bapak nanti dari Madinah. Saya bilang begitu. Jadi berniat ihram dari Madinah, kemudian melakukan ibadah tawaf 7 kali putaran, melakukan ibadah sa'i 7 kali perjalanan, dan kemudian diakhiri dengan melakukan tahallul atau potong rambut. Itu yang dimaksud dengan umrah. Sementara hukumnya melaksanakan ibadah umrah itu Pak, wajib bagi seorang mukmin. Kalau mampu gitu kan. Nah kalau tidak mampu ya nggak harus. Ini kalau mampu. Jadi kalau mampu punya kewajiban sekali seumur hidup. Selebihnya sunnah. Jadi misalkan ada di antara Bapak Ibu yang misalkan punya uang banyak, udah punya harta tapi nggak mengunjungi ke Baitullah, ini masih punya kewajiban untuk melakukan ibadah umrah. Ya, ini saya nggak membahas ibadah haji dulu karena kalau ibadah haji itu termasuk rukun Islam yang kelima, ya kan? Ini saya membahas masalah umroh dulu. Jadi hukumnya itu wajib bagi seorang mukmin yang mampu. Dan seumpama ada di antara seorang mukmin yang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diberi kemampuan oleh Allah, bisa melakukan ibadah umroh kedua tanah suci Mekah Madinah, misalnya seperti Bapak. Jadi saya ngobrolnya seperti itu ya waktu di lobi. Misalnya seperti Bapak, ini harus punya target utama. Jadi harus punya tujuan utama. Yang pertama nih, misalnya sebelum Bapak berangkat, ya sebelum Bapak Ibu berangkat menuju dua tanah suci Mekah Madinah, sebelum bayar ongkos umroh ataupun sebelum Bapak Ibu berangkat membayar ongkos haji, yang pertama adalah niat tulus ikhlas karena Allah. Jangan sampai ada sedikit atau sebesit di hati kita itu perasaan ria, perasaan sombong, perasaan ingin pamer. Nah, ini kita harus punya target dan tujuan, Pak. Yang pertama, tulus ikhlas karena Allah. Nah, ini yang harus jadi catatan penting, baik itu jemaah umroh ataupun jemaah haji. Jadi jangan sedikit pun di hati kita itu pengen pamer, pengen dipanggil Pak Haji, misalkan yang berangkat haji. Pun demikian bagi orang yang bisa berangkat umroh. Jangan merasa nanti Bapak Ibu sudah bisa bayar umroh nih, nah,
Pas pulangnya ini nanti orang pada hormat semua, misalkan ya kan. Tujuannya seperti itu, kemudian kita agar disegani. Jadi jangan pernah sekali-kali kita punya perasaan sedikit atau sebesit di hati kita, itu perasaan sombong, perasaan ria, perasaan takabur juga jangan pernah ya. Ini yang perlu jadi catatan penting Bapak Ibu. Ini umum ya, baik bagi para calon jemaah umroh ataupun para calon jemaah haji. Yang kedua, ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berangkat umroh ini Bapak Ibu, kita berangkat umroh dari Indonesia menuju dua tanah suci Mekah Madinah, niatnya itu bukan hanya ingin cari pengalaman, bukan hanya pengen selfie di sana, bukan hanya pengen video tempat-tempat sejarah, mengabadikan, mendokumentasikan tempat-tempat di sana, bukan. Ini nomor kesekian kalinya, tapi tujuan utamanya adalah ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang kedua. Jadi yang pertama, niat tulus ikhlas karena Allah, ya kan? Kemudian yang kedua, ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita, ibadah kita selama di dua tanah suci Mekah, Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, dan di tempat-tempat yang lain, Allah selalu ridho. Allah selalu memberikan nilai pahala seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang kedua adalah ingin mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian target yang ketiga orang berangkat umrah ini Pak, saya bilang begitu ya, tidak ada tujuan lain ingin mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak menutup kemungkinan selaku manusia biasa ya, kita selalu tiap hari menumpuk-numpuk dosa, menumpuk-numpuk maksiat. Jangankan tingkatan kita, mungkin kiai, ustadz gitu kan, ini mungkin tidak terlepas dari salah, dosa dan lain sebagainya, yang sudah barang tentu tujuan utamanya ke dua tanah suci Mekah Madinah ingin mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak kesini ini, mohon maaf, saya bilang ini tolong jangan sampai ada sedikit atau sebesit niat-niat yang lain kecuali ingin mencapai keridhaan Allah, ingin mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jemaah umrah dan jemaah haji sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaj wal umar wafdullah idza da'ahu fa'ajabahum fa in istaghfaru ghafarallahu lahum. Jadi jemaah umrah, jemaah haji ataupun jemaah umrah yang datang ke dua tanah suci Mekah Madinah ini adalah tamu-tamunya Allah, delegasinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi barang siapa kata Allah yang berdoa di tempat ini, siapapun orangnya, keturunan siapapun dia, dari bangsa manapun dia, maka insya Allah doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in istaghfaru ghafarallahu lahum, dan barang siapa beristighfar kepada Allah di dua tanah suci Mekah Madinah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini keuntungannya orang berangkat umrah Bapak Ibu. Nah itu tadi target yang ketiga. Target yang keempat Pak, saya bilang begitu ya, target yang keempat pengen panen pahala. Bayangkan kalau Bapak sholat di Indonesia, ya kan, belum tentu mendapat satu keutamaan, mendapat satu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika Bapak sudah ditakdirkan oleh Allah sampai di kota Madinah ini, bayangkan satu rakaat sholat di Masjid Nabawi itu dilipat gandakan oleh Allah 1000 rakaat. Jadi kalau Bapak ambil paket umroh yang 9 hari atau 12 hari, bayangkan berapa hari di Madinah, berapa nilai pahala yang akan diperoleh Bapak. Itu dari segi sholat, belum lagi waktu zikir, belum lagi waktu baca Quran, belum lagi mungkin Bapak mengeluarkan 1 rial untuk sedekah, belum lagi mungkin Bapak membeli Al-Quran, mushaf ditaruh di Masjid Nabawi. Semua yang ada, semua amal kebaikan yang dikerjakan di dua tanah suci Mekah Madinah ini, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Bapak itu panen pahala selama di sini. Kalau di Indonesia, mohon maaf Pak, saya bilang gitu, mohon maaf, kalau di Indonesia mungkin Bapak kalau bisa berjemaah ke masjid, mending kalau masjidnya masih dekat, ya kan?
Kalau jauh kadang kan malas, tapi di sini Bapak, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi sekali lagi kejar Pak keuntungan selama berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi target yang keempat Pak, ini panen pahala. Ini masih di Madinah Pak. Belum lagi Bapak nanti berangkat kemana? Ke Mekah. Waktu di Mekah Bapak melakukan tawaf, ya kan? Siapapun orang yang melakukan tawaf akan diberi rahmat oleh Allah, 60 rahmat. Belum lagi ketika kita sedang sholat di dekat Ka'bah diberikan 40 rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memandang Ka'bah mendapat 20 rahmat dari Allah. Dikali 100.000, apa tidak pahala semua itu Pak? Belum lagi mungkin Bapak ada di Mekah selama 5 hari atau 1 minggu lah misalkan di Mekah. Bapak selalu melakukan tawaf-tawaf sunnah, kemudian melakukan sholat berjemaah selama 5 waktu. Belum lagi mungkin Bapak di sana bisa bersedekah lagi selain di Madinah, ya kan? Berapa nilai pahala yang Bapak peroleh? Nah ini yang saya maksud Pak. Maksudnya orang yang berduyun-duyun datang ke dua tanah suci Mekah Madinah melakukan ibadah umrah, mereka itu yakin, ya kan? Mereka punya target dan tujuan utamanya. Kalau ini yang dia maksud gitu loh. Nah, jadi Bapak ini tersenyum Pak. Wah, Ustadz bisa juga ya ngobrolnya. Bukan ngobrolnya Pak, memang ini kenyataan. Makanya jemaah Indonesia itu Pak setiap tahun pemecah rekor. Kenapa mereka? Karena yang pertama masyarakat Indonesia itu mayoritas, ya kan? Mayoritas itu Muslim. Sementara ketika orang sudah mengaku Muslim, sudah mengaku mukmin, maka orang tersebut otomatis percaya akan hal-hal yang seperti ini. Kemudian percaya akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, percaya akan hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka itu datang dari berbagai tempat, bukan hanya orang Indonesia, Pak. Semua orang India, mau orang manapun, Pakistan, dari segala macam penjuru, pengertiannya sama, Pak. Seperti itu, punya target yang sangat luar biasa, Pak. Jawaban saya seperti itu. Akhirnya Bapak ini tersenyum ya waktu ngobrol di lobi. Nah, ada lagi Pak yang kelima. Ketika seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah bisa melakukan ibadah umroh ataupun ibadah haji sekalipun, itu dijamin oleh Allah. Ini yang kelima, akan mendapat ketenangan Pak. Akan mendapat ketenangan hati, ketentraman jiwa, kemudian ketentraman keluarga. Artinya apa? Yang mungkin tadinya pemarah, dia setelah pulang ke Indonesia menjadi orang yang sabar. Seperti itu Pak, menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak nanti ketika pulang ke Indonesia, mungkin yang tadinya sering berantem dengan keluarga gitu kan, insya Allah akan diberi ketentraman, ketenangan dalam keluarga Pak. Ini keuntungan juga bagi orang yang melakukan ibadah umrah. Ini juga target Pak. Saya bilang gitu. Oh iya ya Pak Ustadz. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari cerita yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan ada di antara para subscriber, para Bapak Ibu yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tersentuh hatinya dan bisa sedikit menabung juga, dan mudah-mudahan di bulan-bulan atau tahun-tahun yang akan datang segera dan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kedua tanah suci Mekah Madinah, bisa melakukan umroh, terlebih bisa melakukan ibadah haji. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.